pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang pastinya kepikiran sama banyak mahasiswa di akuntansi. Kalian pasti dengar bahwa kalau lulusan akuntansi itu ujung-ujungnya pasti jadi akuntan. Padahal faktanya nggak cuma itu. Nah, maka dari itu, sesuai dengan tema talk show kita pada hari ini, yaitu peluang karir lulusan akuntansi tidak hanya jadi akuntan. Nah, makanya hari itu kita kedatangan dua narasumber dan satu mahasiswa yang keren banget yang bakal berbagi pengalaman mereka di dunia kerja. Halo semuanya, aku Edina, aku lulusan dari akuntansi yang sekarang lagi kerja di perpajakan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu tentang dunia perpajakan, stay tune di sini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abelia, sekarang bekerja di analis keuangan. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja tentang dunia kerja akuntansi yang luas banget. Halo teman-teman semuanya, saya Emi Nadirino. Saya adalah salah satu mahasiswa S1 akuntansi. Saya masih berkuliah di Universitas Unggul. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu biar makin banyak nih yang dapat insight dari video kita tadi. Oke, kita langsung mulai aja nih. Kan banyak orang-orang yang berpikir bahwa mahasiswa lulusan dari akuntansi itu hanya menjadi seorang akuntan. Padahal faktanya itu mereka bisa bekerja di berbagai bidang yang lain. Nah, kayaknya bisa nggak diceritain gimana sih kakak? Kok ujung-ujungnya malah kerja di bidang perpajakan nih? Bisa diceritain nggak? Jujur, awalnya aku juga sempat kepikiran untuk menjadi akuntan di sebuah perusahaan. Tetapi pas magang kemarin, aku nemuin passion aku ternyata di bidang perpajakan. Sekarang aku kerja sebagai konsultan pajak di sebuah perusahaan yang menurut aku itu sangat seru loh. Karena aku bisa membantu perusahaan untuk mengatur strategi perpajakannya yang lebih baik, yang benar. Wah, menarik banget nih. Berarti kerja di perpajakan itu bukan cuma soal hitung-hitung doang bro. Berarti ada strategi-strateginya juga ya? Nah, betul banget. Kalau kita jago di bidang perpajakan, peluang kerja kita itu juga semakin luas. Karena setiap perusahaan itu juga membutuhkan orang yang mengerti di bidang perpajakan. Oke, sekarang Kak Abel, analis keuangan itu sebenarnya kerjanya gimana sih Kak? Banyak orang mikir analisis keuangan itu kerjanya cuma gitu doang. Tetapi enggak, analisis keuangan itu kerjanya banyak banget. Intinya tuh dia tuh menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan untuk membantu perusahaan itu mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Wah, berarti ini bukan cuma kerjaan di belakang meja doang ya Kak? Nah, ternyata ada pengambilan keputusannya juga ya? Exactly, harus bisa ngatur strategi juga. Oke, pasti banyak penasaran nih tentang terbesar apa sih yang dihadapi oleh orang-orang yang baru masuk ke pekerjaan mereka. Nah, kepada Kak Erina dan juga Kak Abel, boleh nggak dijelasin atau diceritain sedikit? Nah, untuk transisi dari mahasiswa menuju dunia kerja menurut aku sangat berat ya. Karena kalau di dunia kerja kita harus kerja dari pagi hingga sore, dan kita juga punya tanggung jawab yang lebih tinggi dan harus cepat-cepat beradaptasi di lingkungan kantor pada sekarang. Betul banget nih sama Kak Erina. Kita harus mulai dari posisi level entry dulu, jadi kita harus sabar dan kita harus terus belajar supaya kita naik level lebih cepat. Jadi kita harus nyiapin mental kita juga ya Kak? Nah, ada tips nggak sih buat mahasiswa-mahasiswa yang baru mau masuk ke dunia pekerjaan mereka? Nah, untuk teman-teman yang lagi menempuh pendidikan sekarang, banyak-banyak ikutin workshop, seminar, ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus kalian. Terus yang paling penting, cari pengalaman di dunia magang kalian. Dan juga jangan cuma ada di IPK aja, tapi kita harus asah skill kita, yaitu skill komunikasi dan problem solving. Oke, dari tadi kan kita udah berbincang panjang dan lebar mengenai hal-hal yang menyangkut tentang akuntansi, akuntan dan pekerjaan. Pastinya Kak Tebu udah punya banyak pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada Kak Erina dan juga Kak Abel. Maka dari itu saya persilakan Kak Temi untuk bertanya kepada Kak Erina dan juga Kak Abel. Baik, terima kasih kepada Mbak Pia sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baik, Kak Erina dan Mbak Abel, saya ingin bertanya nih, kan misalnya IPK saya kan biasa saja Mbak. Nah, apakah saya ada peluang untuk kerja di perusahaan yang lebih bagus? Nah, kalau IPK kamu kurang bagus, kamu bisa juga untuk bekerja di sebuah perusahaan.
karena sebuah perusahaan itu tidak memandang IPK kamu tinggi atau rendah. Perusahaan bisa melihat dari pengalaman kamu, soft skill, attitude yang ada pada diri kamu. IPK yang tinggi memang bagus, tetapi kalau skill komunikasinya itu kurang, kamu bakal susah bersaing. Iya nih Teddy, jangan minta nih kalau IPK kamu biasa aja, tapi kamu harus tunjukin skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bisa dari kamu ikut magang, ikut project, atau organisasi yang bisa bikin CV kamu lebih menarik. Oh, jadi sebenarnya saya masih bisa kerja ke perusahaan yang lebih bagus walaupun IPK saya kecil gitu. Ya, bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi, apakah kita harus punya sertifikasi agar kita bisa bekerja yang lebih bagus? Kalau untuk sertifikasi itu nggak harus, tapi kalau kamu punya sertifikasi itu akan menambah poin, menambah nilai pada diri kamu. Misal, kalau kamu mau kerja di bidang perpajakan, bisa ambil sertifikasi brevet A dan B. Kalau mau menjadi auditor, kamu ambil sertifikasi CPA dan CA. Dan juga kalau kamu masih fresh graduate, kamu fokus aja sama pengalaman kerja kamu dan skill kamu. Terus kalau kamu mau ngambil sertifikasi, itu saat kamu kerja nanti. Oh, jadi dari kesimpulannya Kak, berarti pas saya sudah kerja, saya bisa ngambil sertifikasi juga. Oh, makasih Kak. Nah, tadi pertanyaan ketiga ya Pak, gimana sih kita minta peluang kerja kalau kita belum punya pengalaman gitu Kak? Nah, mulai dari magang. Sekarang kan udah banyak program-program magang yang bisa remote. Kamu bisa kursus-kursus online atau freelance kecil-kecilan yang bisa menambah pengalaman untuk CV kamu. Tadi kan kakak bahas magang Kak, gimana sih tempat magang yang bagus sih menurut kakak? Rekomendasi untuk bagi kakak. Untuk sekarang kakak belum ada ya, tapi nanti kalau kakak sudah punya, nanti kakak. Terus jangan lupa bangun profile LinkedIn juga, karena banyak recruiter yang nyari kandidat lewat LinkedIn. Terus tuh sering update profile, ikut webinar, dan bangun relasi dengan orang yang jurusan akuntansi. Oh, jadi gitu ya Kak. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, terima kasih kepada Kak Erina dan Kak Amir sudah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, saya kembalikan lagi kepada Mbak I. Oke, terima kasih Temi. Wah, seru banget nih kita ngobrol hari ini. Banyak banget kita ngobrol mengenai hal-hal yang ternyata banyak orang pikir ternyata lulusan akuntansi itu nggak hanya menjadi seorang akuntan aja. Semoga setelah menonton video kali ini teman-teman terbuka pikirannya. Jadi menjadi seorang lulusan akuntansi itu nggak hanya menjadi seorang akuntan. Jika ada teman-teman lain yang belum terjawab pertanyaannya, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian talk show dari Ben Indonesia hari ini. Semoga teman-teman yang lainnya suka dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih. Puas banget. Berkuliah. Aku juga sempat berpikir di bidang, jujur awalnya aku saya coba-coba habis Kerjaan itu cuma itu exactly. Tadi sangat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan hilang. Gimana sih kita ninggalin peluang kerja? Peluang kerja. Sertifikasi yang awal udah dingin. Untuk lanjut ke soal keempat ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video